Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini adalah bagian terakhir versi singkat dari tutorial mengenai integrasi template Java fXML. Mungkin kalau dilihat dari sisi slide-nya, ini hanya ada satu slide, tetapi itu sudah cukup untuk menjelaskan semua bagian yang ada di dalam template itu, baik file-filenya maupun apa saja yang ada di dalam file tersebut. Bagian dari template ini mewakili juga dari pendekatan yang digunakan untuk melakukan pemrograman ini, yaitu pendekatan MVC dengan framework fXML dari Oracle. M atau model ini merupakan model dari objek-objek konseptual yang ditemukan dalam masalah yang sebenarnya. Ini adalah main class. Biasanya kelas-kelas yang merupakan objek-objek konseptual dari masalah sebenarnya masing-masing akan diwujudkan dalam satu file tersendiri. Nah, seperti ini ya, bisa dari model 1 sampai model kesekian. Semuanya berekstensi Java. Nah, di situ pasti terdiri dari atribut-atribut atau metode ya, ada konstruktor atau constructor, ada setter dan getter. Ini tidak akan kita bahas lebih jauh, jadi malah saya sebutkan terlebih dahulu. Nah, yang perlu dibahas adalah main class-nya. Ini main class-nya ya. Kemudian view. View ini dalam bentuk file fXML. Ini juga ada yang bisa kita skip atau kita abaikan. Ini ya view-nya ya, yaitu isi dari file fXML jika dilihat secara teks. Kode-kodenya, karena kode-kodenya ini dalam bentuk XML. Jadi kalau kita klik kanan kemudian kita edit di dalam Visual Studio Code tadi, isinya teks-teks seperti ini ya dalam format XML. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah file fXML ketika dibuka dengan scene builder. Ini kita perhatikan. Terus bagian yang terakhir dari MVC yaitu controller. Nah, ini diwakili sebuah file yang diberi nama dengan akhiran controller. Sama-sama file Java-nya, tapi di sini ada ciri khasnya. Kalau controller itu penuh dengan tag-tag yang menggunakan kata fXML didahului dengan add, sama-sama file Java. Tapi ini bukan bagian dari model, bukan bagian dari apa yang sudah didesain menggunakan kelas diagram. Nah, bagaimana integrasi dari file-file yang ada di dalam template ini? Anda harus memperhatikan panah-panah ini. Ya, panah-panah yang warnanya bukan hitam. Nah, yang hitam ini hanya sekedar menunjukkan unsur dari MVC-nya, begitu ya. Ini bagian modelnya termasuk main class-nya yang tidak ikut di dalam kurung kurawal. Kemudian ini yang hitam view, ini menunjuk ke file view-nya, fXML-nya ya ini. Kemudian yang hitam satu lagi controller. Masing-masing satu file saja. Tentu saja dalam masalah yang sebenarnya file-file ini bisa lebih dari satu, kecuali main class ya, namanya juga main class. Demikian juga dengan folder atau package-nya. Ini package-nya fXML Hello World. Ini bisa lebih dari satu paket. Nah, tentu saja ini disesuaikan dengan kebutuhan. Coba kita perhatikan integrasinya. Yang pertama adalah integrasi dari main class dengan jendela utama atau view utamanya. Kenapa perlu diperhatikan? Ya karena di sini ada perintah yang membuka atau memperlihatkan, menampilkan view atau jendela utamanya. Nah, dalam hal ini adalah file fXML document fXML. Nah, ini ya. Jadi bagian ini atau baris kode ini kalau yang dibuka diganti namanya, misalnya di sini diganti namanya, tentu saja di dalam tanda petik ini juga diganti. Misalnya nih ABC fXML, maka di sana juga ABC fXML. Nah, jadi ini menunjukkan nama file fXML yang utama yang dibuka. Jadi sangat mungkin nanti kalau tampilannya lebih dari satu, view-nya lebih dari satu, tapi dia merupakan anaknya ya, anak atau jendela yang lain yang perlu dibuka. Nah, ini yang utama ini dibuka di main class. Di main class ya nih ya. Tidak saya tunjukkan semua baris isi dari main class ini. Cukup satu baris ini saja yang utama. Jadi kalau file yang dibuka view-nya ini ya, view-nya ini dibuka ganti, maka ini juga ganti.
Nah, name-nya ini hanya tambahan dari Visual Studio Code. Ini tidak kita ketikkan ya. Ini yang pertama. Kemudian integrasi selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah antara view dengan controllernya. Ini yang paling banyak gitu ya. View dari sisi yang bisa dilihat di scene builder. Walaupun itu nanti akan didokumentasikan dalam bentuk file fxml ya. Tetapi yang paling perlu adalah antar mukanya. Nah, pernah saya sampaikan kalau secara praktis apa yang didesain di dalam scene builder ini bisa diserahkan kepada desainer yang sama sekali tidak menguasai teknik pemrograman. Karena tinggal klik ya, misalnya klik di sini button, kemudian di-drag ke sini, diletakkan di sini. Ini juga bisa diganti ukurannya atau diganti propertinya ya, ini ya, dengan mudah ya. Jadi ini bagian properti. Ini juga berhubungan ya, karena ini asalnya dari sana, ditaruh di sini. Kemudian untuk mengatur propertinya seperti lebarnya, fontnya apa dan sebagainya ya. Tulisannya di sini apa, teksnya ini ya, ini dituliskan di situ. Terus namanya apa di dalam pemrograman nanti dia harus dituliskan di identity ya. Di fxid ini tuliskan di sini. Jadi ini namanya misalnya button. Kalau ada indeksnya button 1, button 2 dan seterusnya bisa di situ. Kemudian ini juga terkait dengan void yang ada di controller. Nah, ini ya. Nah, void-nya dituliskan di mana? Void-nya dituliskan di sini, di on action. Apa yang terjadi jika tombol ini diklik misalnya? Ini on action. Event-nya itu diatur di controller. Nah, di sini ya. Jadi nama yang ada di on action ini harus sama dengan nama void ini. Dan ingat itu harus ditaruh di dalam bagian baris program yang ditandai dengan tag @fxml. Jadi yang kuning-kuning ini semuanya berelasi ya. Terus ini kenapa perlu ada hierarki yang dipanah di sini? Ya, ini diperlukan karena terkadang apa yang menjadi tampilan di view ini belum tentu tampak batasnya ya. Karena warnanya sama, kemudian tepinya juga sama, sehingga untuk memilahnya akan lebih mudah kalau dari hierarki ini. Misalnya label. Ini kalau tidak sedang aktif atau sedang dipilih, maka label ini akan sama warnanya dengan background-nya. Sehingga akan susah memilihnya kalau langsung dari tampilannya. Tapi akan mudah atau akan diketahui, oh ternyata di sini ada labelnya kalau dari hierarki. Nah, ini kenapa perlu dicantumkan di bagian controller? Ya, ini perlu dikenalkan di sini atau ini mirip dengan deklarasi variabel kalau kita melakukan pemrograman yang prosedural. Ya, ini ada objek label ya, kelasnya label. Kelas label L-nya besar. Ini nama dari objeknya, label L-nya kecil. Ini kan seperti variabel dan tipenya. Ya, ini seperti deklarasi variabel kalau pemrogramannya bukan OOP. Tapi karena OOP ini berarti kelas itu objeknya. Kenapa dicantumkan di sini sementara buttonnya tidak? Nah, ini ada sebabnya. Karena buttonnya tidak diproses di dalam void handle button action. Jadi karena tidak diproses, yang diproses adalah labelnya yang ada di on action ini ya. Ini hanya labelnya, maka label ini harus dideklarasikan terlebih dahulu. Karena nanti labelnya ini akan menjadi objek yang diatur oleh event on action dari button. Jadi buttonnya ini yang menyebabkan labelnya berubah, sehingga yang masuk di sini adalah labelnya. Tentu saja karena menggunakan kelas label, maka kita juga perlu mengimport library yang digunakan. Nah, menggunakan import statement. Demikian juga kalau kita masukkan komponen visual yang lain, misalnya tag field, dan tag fields-nya akan terlibat di sini. Maka dia juga harus dideklarasikan dan juga harus dilakukan proses import library dari text field tersebut. Oke, jadi ini terkait juga yang kuning-kuning ini, berarti ini jadi satu, kemudian yang merah-merah ini juga terkait, jadi satu, terintegrasi. Kemudian ada bagian satu lagi di fxml yang dibuka di scene builder ini, yaitu bagian controllernya. Jadi tampilan fxml ini terkait dengan controller yang ada di sana, itu menggunakan nama dari controller ini yang dituliskan di bagian controller. Jadi ini ya, fxml document controller ya, dituliskan di sini atau dipilih. Nah, dipilih dari choice box di sini.
Jadi ini biru ini tidak lain adalah file controller ini. Ya, ini kan ini sudah ada hitamnya ya. fxml document controller ini ya. fxml document controller karena dia ada di paket fxml hello world. Jadi ini semua controller di sana ya dalam kolom ini. Kemudian ini view begitu kan. Kemudian ini adalah modelnya. Nah, mudah-mudahan ringkasan integrasi file-file yang ada di dalam template fxml ini membantu kita untuk belajar pada tahapan selanjutnya. Karena ini bisa dilihat hanya dalam satu tampilan bagaimana integrasi tersebut. Beda masalahnya ketika tadi kita buka dengan VS Code. Kita hanya bisa membuka salah satu saja. Ini bisa kita buka sekaligus dan kita juga tahu interaksinya. Ingat, ini masing-masing bagian baru satu file. Kalau misalnya fxml-nya banyak, controllernya banyak, modelnya juga banyak, pasti kita akan lebih susah lagi menggambarkannya di dalam satu tampilan seperti ini. Tapi walaupun begitu, asalkan tahu prinsipnya, pasti seberapa rumit struktur dari proyek kita akan tahu integrasi yang ada di dalamnya. Demikian ringkasan mengenai integrasi file-file yang ada di dalam template Java fxml. Semoga bisa membantu Anda semua nanti dalam mempelajari pemrograman Java fxml dengan Visual Studio Code pada video-video tutorial dari saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.